Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode kelima. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal, kita diperlihatkan Amane dan Mahiru yang sedang menonton TV bersama di saat malam tahun baru. Lalu tak lama setelah itu, Amane dan juga Mahiru sama-sama mendapatkan pesan yang sepertinya dari teman-teman mereka. Dan saat Amane membuka pesannya, rupanya pesan tersebut dari Itsuki yang ingin menanyakan akankah Amane saat ini sedang bersama dengan Mahiru. Dan karena Amane tidak ingin dijahili Itsuki, ia pun tentu tidak memperdulikannya. Lalu selang beberapa saat, Amane mendapat pesan dari kedua orang tuanya, yang mana selain mereka mengucapkan selamat tahun baru kepada Amane, pada lusa nanti mereka berniat untuk mampir ke kosan Amane untuk mengunjungi putra mereka. Amane yang mengetahui hal tersebut seketika itu berniat untuk memberitahu kepada Mahiru agar lusa nanti Mahiru bisa bersiap-siap. Namun belum sampai Amane memberitahukannya, tiba-tiba Mahiru malah tertidur tepat di pundak Amane. Yang mana hal ini dikarenakan setelah Mahiru sembuh dari demamnya. Selama seharian ini Mahiru telah banyak membuatkan makanan untuk malam tahun baru, sehingga tentunya membuat dirinya merasa kelelahan. Bahkan saking lelahnya, Mahiru pun sampai terjatuh ke pelukan Amane, sehingga membuat Amane pun tentu merasa gugup, sebab ada gadis cantik yang jatuh tepat di pelukannya. Dan karena Amane tidak ingin membangunkan Mahiru secara paksa, di sini awalnya Amane sempat kepikiran untuk membawa Mahiru langsung ke kosan Mahiru. Namun karena ia merasa tidak sopan masuk begitu saja ke kosan seorang gadis, akhirnya Amane pun memutuskan untuk membawa Mahiru ke kamar tidur Amane, sedangkan Amane nanti akan tidur di sofa. Dan sebelum Amane pergi, Amane mengucapkan selamat tidur kepada Mahiru, sembari ia yang menyentuh pipi dari Mahiru. Hari esok pun tiba. Saat Amane telah bangun, awalnya ia mengira Mahiru akan merasa terkejut sebab tiba-tiba dirinya berada di kamar tidur Amane. Namun saat Amane masuk ke kamarnya, ternyata saat ini Mahiru masih tertidur pulas, seolah Mahiru sudah sangat nyaman berada di kamar Amane. Lalu ketika Amane menghampiri Mahiru, di sini Amane terlihat cukup terpukau kepada Mahiru karena meskipun dalam kondisi tidur, Mahiru masih tetap terlihat cantik. Dan saat ini Amane sekali lagi menyentuh pipi Mahiru, sebab sepertinya Amane menyukai pipi Mahiru yang terasa putih dan lembut. Namun bukannya terbangun, di sini Mahiru malah merasa keenakan karena pipinya yang dielus-elus Amane. Lalu tak lama setelah itu, saat Mahiru terbangun, seketika itu Mahiru pun merasa terkejut karena di hadapannya sudah ada Amane. Dan di sini Amane pun menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun kepada Mahiru dan ia hanya sekedar membawa Mahiru ke kamar tidurnya. Lalu di saat Mahiru yang masih merasa malu, ia mencoba bertanya kepada Amane apakah Amane memang suka mengelus pipi Mahiru. Yang mana setiap kali Mahiru tidur di kamar Amane, sebenarnya Mahiru masihlah terbangun ketika Amane menyentuh pipi Mahiru. Dan alasan Mahiru saat itu berpura-pura telah tidur karena ia ingin memastikannya sendiri bahwa Amane tidak akan macam-macam terhadap dirinya sebelum tertidur. Amane yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa terkejut. Namun ia juga merasa berterima kasih karena telah dipercaya tidak melakukan apapun kepada Mahiru. Dan di sini Amane pun mencoba bertanya balik kepada Mahiru, akankah Mahiru memiliki alasan lain untuk sengaja berpura-pura telah tidur, semisal karena Mahiru sengaja ingin mendapatkan perhatian dari Amane. Mahiru yang mendengar hal tersebut seketika itu langsung menutupi wajahnya dengan selimut Amane, sembari mengatakan bahwa ia benar-benar tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan kedua orang tua Amane yang telah sampai di kosan Amane. Dan di sini seperti biasa, Amane terlihat agak kesal terhadap ibunya karena biasanya Amane akan dijahili oleh ibunya. Namun berbeda dengan ayahnya, di sini Amane terlihat cukup sopan terhadap ayahnya sebab ayahnya yang tidak suka menjahili Amane. Lalu ketika Amane dan kedua orang tuanya masuk ke kosan Amane, di sana sudah ada Mahiru seolah dirinya sedang menyambut kedatangan dari mertuanya. Dan di sini awalnya Mahiru merasa kebingungan dengan sosok pria yang datang bersama ibu Amane. Lalu pria itu pun memperkenalkan kepada Mahiru bahwa dirinya adalah ayah dari Amane. Selain itu, rupanya ayah Amane juga telah mengetahui tentang Mahiru dari ibu Amane.
Dan meskipun ayah Amane baru pertama kalinya melihat Mahiru, di sini sepertinya ia sudah menerima Mahiru baik hanya sebatas teman maupun sepasang kekasih dari Amane. Lalu selang beberapa saat, di sini ibu Amane mengajak Mahiru dan Amane untuk berkunjung ke kuil sekitar sana. Bahkan ibu Amane juga telah menyiapkan kimono untuk Mahiru agar Mahiru bisa terlihat lebih cantik saat berada di kuil. Dan di sini awalnya Amane berniat untuk tidak ikut ke kuil, karena jika sampai teman sekolahnya tahu ia bersama dengan Mahiru, pastinya akan tersebar gosip mengenai hubungan mereka saat di sekolah. Namun setelah gaya rambut dari Amane dirubah, akhirnya Amane pun mau ikut bersama mereka di kuil, karena dengan merubah gaya rambut dari Amane, sekilas Amane terlihat berbeda dari dirinya yang biasa. Bahkan bisa dibilang dengan gaya rambut tersebut, Amane terlihat lebih tampan dari biasanya. Lalu selang beberapa saat, ketika Mahiru telah selesai ditendani ibu Amane, seketika itu pandangan Amane pun tertuju kepada Mahiru, sebab Amane merasa Mahiru terlihat sangat cantik saat mengenakan kimono. Lalu ketika orang tua Amane sedang menyiapkan mobil, Amane secara langsung mengatakan kepada Mahiru bahwa Mahiru sangatlah cantik dan imut saat ia sedang mengenakan kimono. Mahiru yang mendapat pujian dari Amane seketika itu pun menjadi merasa malu. Lalu setelah itu ia pun berbisik kepada Amane, yang mana ia mengatakan bahwa penampilan Amane hari ini juga terlihat cukup tampan daripada biasanya. Amane yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa malu karena ia baru saja dipuji oleh sang bidadari sekolah. Dan selang beberapa saat sesampainya mereka di kuil, di sini Amane pun memegangi tangan Mahiru karena ia khawatir Mahiru akan tertinggal dan terjatuh di tengah keramaian di sana. Lalu setelah mereka berdoa di kuil, Amane dan Mahiru pun berkunjung ke sebuah kedai minuman. Dan di sini tiba-tiba Amane meminta kepada Mahiru untuk mencicipi minuman Mahiru. Seketika itu Mahiru pun merasa cukup terkejut, sebab hal tersebut sama saja ia sedang berkisu tak langsung dengan Amane. Dan karena Mahiru tidak bisa menolak permintaan Amane, akhirnya ia pun membiarkan Amane untuk meminum minumannya. Selain itu, agar ia tidak merasa malu seorang diri, Mahiru pun juga meminta minuman dari Amane. Lalu setelah mereka saling meminumnya, di sini Mahiru mengingatkan kepada Amane bahwa yang mereka lakukan saat ini sama halnya saat mereka sedang saling menyuapi kue beberapa tempo lalu. Seketika itu Amane pun baru tersadar bahwa yang ia lakukan tadi tentu membuatnya merasa cukup malu. Dan ternyata alasan Amane tadi berani melakukannya karena biasanya ia dan juga Chitose sering bertukar minuman sebagai seorang teman. Mahiru yang mendengar hal tersebut pun seketika itu sepertinya merasa ngambek karena mengetahui Amane yang juga sering tukar minuman dengan gadis lain. Lalu saat malam hari, setelah mereka sehabis dari kuil, di sini Mahiru berpamitan kepada Amane untuk kembali ke kosannya. Dan sebelum Mahiru kembali, tiba-tiba Amane mengelus-elus kepala Mahiru seperti yang dilakukan Itsuki kepada Chitose. Seketika itu Mahiru pun tentu merasa cukup malu dan ia pun mengatakan baka kepada Amane ketika dirinya hendak masuk ke kosannya. Hari esok pun tiba. Saat ini Amane dan Mahiru mengantar orang tua Amane di depan pintu masuk yang saat ini akan kembali pulang. Lalu sebelum pulang, mereka berpesan kepada Amane agar lain kali ketika waktu senggang, Amane harus kembali pulang ke rumah. Seketika itu Amane pun sadar dengan maksud orang tuanya, yakni ia disuruh untuk pulang mengunjungi orang tuanya bersama dengan Mahiru. Lalu beberapa hari kemudian saat di sekolah, rupanya kabar mengenai Mahiru yang berjalan dengan Amane di kuil saat ini sudah tersebar ke teman-temannya di sekolah. Namun untungnya karena saat itu Amane mengubah gaya rambutnya sehingga membuat mereka pun tidak sadar bahwa yang sedang bersama Mahiru waktu itu adalah Amane. Dan mereka hanya menganggap Mahiru telah memiliki pacar yang bukan berasal dari sekolah mereka. Lalu saat malam hari ketika Mahiru makan bersama dengan Amane, mereka pun membahas mengenai rumor Mahiru yang dikira sedang berjalan dengan seorang pria saat di kuil. Dan di sini Mahiru pun mengatakan bahwa ia akan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa pria itu hanyalah kenalannya saja. Dan mereka berdua hanya bisa menunggu sampai rumor tersebut mereda seiring berjalannya waktu. Lalu di sini tiba-tiba Mahiru bertanya-tanya apakah dirinya hanya berjalan bersama dengan Amane bisa membuat orang-orang mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Amane yang mendengar hal tersebut pun serontak mengelaknya karena orang rendahan seperti dirinya mana mungkin bisa berpacaran dengan Mahiru sang bidadari sekolah.
Namun tiba-tiba Mahiru pun membantahnya bahwa Amane jangan merendahkan dirinya sendiri. Sebab menurut Mahiru, Amane adalah cowok yang keren dan tampan. Dan setelah Mahiru menyatakan pendapatnya mengenai Amane, seketika itu mereka berdua pun langsung malu dan baper satu sama lain. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode kelima cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.